Ya, puji Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati kita, kita arahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan untuk kita beribadah, kita memuji dan kita menyembah Tuhan. Untuk itu, mari kita awali ibadah kita dengan doa kepada hamba Tuhan yang dipersiapkan. Kami persilakan. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita satu dalam doa. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang selalu baru, berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga pagi ini Tuhan pertemukan kami di tempat-Mu yang kudus untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan. Ampuni setiap kehidupan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga kehadiran kami ini Tuhan benar-benar menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ambil alih setiap kehidupan kami, ambil alih setiap ruangan ini Tuhan. Setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, kami tolak, kami harik semua dalam nama Yesus Kristus. Tinggalkan tempat ini Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, menguasai kami semua Tuhan. Ketika kami pulang Tuhan, kami membawa berkat sukacita yang baru daripada-Mu Tuhan. Setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, apapun bentuk pelayanan mereka Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu, biar ada dalam penyurapan Tuhan yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami dan tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Ya Allah, sungguh baik dalam hidup saya dan saudara. Kita ada sampai saat ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dia sungguh indah, Dia sungguh menunjukkan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus.
Yesus baik, amin. Mari sampaikan ke kanan kiri saudara, Tuhan Yesus baik. Haleluya.
Silakan duduk saudara. Ya puji Tuhan, kita akan dengarkan kesaksian dari kaum wanita. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Tak terbatas kasih Tuhan. Kita hanya bisa bersyukur karena apapun yang terjadi, yang kita lewati dalam kehidupan kita, pastikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Tidak ada satu pun yang dapat kita banggakan. Haleluya Yesus.
isi hati kami kepada Engkau. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang dahsyat dan luar biasa atas kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah menyembah Engkau. Kami sudah meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Saatnya kami akan duduk diam dan tenang, mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan firman Bapa yang menguatkan kehidupan kami dari hari lepas hari. Ambil alih setiap hidup kami, ambil alih ruangan ini Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu. Kami berdoa untuk setiap rencana iblis yang berusaha membuat kami malas, jenuh, ngantuk. Tuhan, kami patahkan itu di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau turut bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kembali duduk. Ya, shalom. Kurang semangat dan kurang kompak dari malam orang nonton bola dunia apa yang Belanda. Ada yang nonton sampai mungkin bangun ngantuk. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Kalau Belanda isi gol langsung bilang gol. Kalau bilang shalom, shalom. Kalau shalom. Menjadi orang percaya yang betul-betul sukacita di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kembali lagi saya menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kita masih ada lagi sampai saat ini. Coba kita lihat kiri kanan, muka-muka yang senyum sukacita. Haleluya, semuanya ada di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya langsung saja dengan satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini. Firman yang sudah seringkali kita dengar, kita baca, sudah berkali-kali juga kita. Bapak Ibu Saudara, satu kebenaran firman yang saya ambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal 4 Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Bapak Ibu Saudara menyimaknya dan saya akan baca. Pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara semua buka Alkitab, yang bawa HP buka HP, jangan buka di luar firman Tuhan yang akan kita baca ya. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 sini berkata dengan judul angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu dan lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dalam perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu Yesus mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman
yang berbicara dengan judul dalam Alkitab, angin ribut diredakan. Kita semua sudah sering kali mendengarkan firman Tuhan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita kembali dengar apa yang sedang Tuhan mau, yang kita lakukan dan kita kerjakan. Minggu kemarin kita dengar khotbah tentang sahabat. Seorang sahabat, yaitu Yesus adalah sahabat yang sejati. Sahabat itu tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, satu firman Tuhan yang akan saya memberikan tema, mengalahkan ketakutan. Sekali lagi dengan tema saya pada pagi hari ini, yaitu mengalahkan ketakutan. Sebagai orang percaya, orang yang betul-betul, orang percaya yang betul-betul dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus untuk dapat mengalahkan ketakutan. Kalau kita berbicara tentang ketakutan, Bapak Ibu Saudara, salah satu siasat, ada salah satu rencana iblis untuk menyerang setiap orang-orang percaya, yaitu salah satunya ketakutan. Dia membuat kehidupan kita supaya takut. Dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa ketakutan itulah yang membuat kita kadang kita gelisah. Ketakutan itu yang membuat kita kadang kita kecewa. Ketakutan itulah membuat kita kadang, Bapak Ibu Saudara, membuat kita, Bapak Ibu Saudara, serasa tidak tenang, khawatir, cemas dan sebagainya. Dan kadang ketakutan itu membuat kita selalu berkata, bagaimana dengan masa depan saya ke depannya? Apa yang akan terjadi di depannya? Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita melihat bahwa kita mendengar berita-berita di mana-mana di bangsa kita. Apalagi saat ini kita merasakan bahwa ekonomi semakin hari semakin merosot, Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu ketakutan yang menghantui kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya berbicara tentang bahwa kita harus sebagai orang percaya mengalahkan ketakutan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kita melihat, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara, Yesus bersama dan murid-muridnya di dalam perahu. Mereka berlayar bersama dengan Tuhan. Tetapi pada saat itu terjadinya, Bapak Ibu Saudara, angin badai, Bapak Ibu Saudara, yang menghantam mereka di dalam perahu itu. Tapi Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Waktu terjadinya angin badai, Bapak Ibu Saudara, waktu terjadinya seperti itu, Bapak Ibu Saudara, dan apa yang murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara, lakukan pada saat itu? Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kegelisahan. Ketakutan menghantui mereka. Tetapi saat terjadinya badai angin itu, ketakutan menghantui mereka, dan mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saat itu mereka membangunkan Yesus, dan ayat 39 berkata, ia pun bangun dan menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Dan lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, orang percaya untuk dapat mengalahkan ketakutan, Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama di dalam ayat 40, Tuhan berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara, mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara, perahu berbicara tentang rumah kita. Perahu berbicara tentang kita ada di kota kita. Perahu berbicara tentang kita ada di dalam pekerjaan kita di kantor. Perahu berbicara tentang kita ada di dalam pelayanan kita. Perahu berbicara tentang kita ada di dalam bisnis kita atau di dalam usaha kita. Yesus ada selalu di situ. Yesus ada di rumah saudara, di keluarga saudara. Yesus ada di pekerjaan kantor saudara. Yesus ada dalam pelayanan saudara. Yesus ada di kota saudara. Yesus ada dalam usaha bisnis saudara. Yesus
Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang kita ketahui bahwa mengalahkan ketakutan, yang pertama, roh ketakutan tidak berasal dari Tuhan. Kita buka dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Yang pertama untuk Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa roh ketakutan tidak berasal dari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara, ini satu firman Tuhan yang luar biasa. Orang percaya harus mengalahkan ketakutan, karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi kekuatan, yaitu iman, yaitu kasih. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang harus kita ketahui bahwa Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu Saudara, kasih Bapak Ibu Saudara, yaitu iman, miliki iman yang kuat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita berkata bahwa Tuhan, aku takut? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan ada bersama-sama dengan kau di dalam kehidupanmu setiap hari. Kita merasa ketakutan karena apa? Masalah tentang persoalan hidup. Angin badai datang, Bapak Ibu Saudara, menghadap kita. Tantangan datang, kita mulai takut. Masalah datang, kita mulai takut. Kesulitan datang, kita mulai takut. Bapak Ibu Saudara, kita mulai merasa ada ketakutan. Dan saya mau katakan pada Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya, apakah ada di antara kita semua ada yang tidak takut? Ada yang merasa hidupnya tidak pernah takut? Angkat tangan. Semua orang, kita sebagai hamba Tuhan pasti ada ketakutan saat sesuatu yang terjadi, masalah, persoalan, tantangan dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Kita adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah orang percaya. Yesus berkata kepada murid, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Yesus ada bersama-sama dengan kita. Saat masalah datang, saat badai datang, saat tantangan datang, saat kesulitan datang, saat apapun yang menimpa kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kita roh membangkitkan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, yaitu apa? Miliki iman yang kuat kepada Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan yang sanggup mengalahkan ketakutan yang ada pada pikiran kita. Karena intimidasi iblis selalu menghantui pikiran kita. Kita ketakutan karena mungkin divonis dokter engkau sakit, penyakit, harus selalu dengan obat dan obat dan obat. Dan mulai ada ketakutan yang muncul. Kita ketakutan tentang masa depan kita. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda ketakutan karena mungkin punya pacar. Bagaimana kita memiliki pacar yang benar, ini Tuhan sudah sediakan. Ketakutan apa lagi Bapak Saudara? Kita ketakutan untuk biaya kehidupan anak-anak. Kita ketakutan dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Kita harus punya iman. Firman Tuhan berulang-ulang berbicara tentang iman. Waktu pagi sampaikan selalu iman. Firman Tuhan, iman. Kita berjalan kemana saja pasti ada ketakutan. Tidak mungkin dalam diri kita tidak ada rasa ketakutan, pasti ada. Bapak Ibu Saudara, ini saya berbicara tentang ketakutan Bapak Ibu Saudara, tentang kehidupan kita saat kita mengalami tantangan dan persoalan hidup. Bukan kita takut karena gelap, tidak Bapak Ibu Saudara, itu urusan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita takut, kita memiliki ketakutan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita punya Tuhan. Kenapa kita harus takut? Karena Tuhan berkata bahwa roh ketakutan Bapak Ibu Saudara. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh membangkitkan kekuatan kasih. Karena kasih Allah itu
tidak. Kita pegang Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Bapa, jangan tinggalkan aku. Kalau saudara punya iman, Bapak Ibu Saudara, saudara punya Yesus dalam hidup saudara, saudara punya Yesus yang saudara percaya, setiap hari roh ketakutan itu datang menghantui saudara, ketakutan dalam masalah, tantangan, kesulitan dan sebagainya, saudara hanya bisa berkata, dalam nama Yesus aku punya Tuhan yang besar. Dalam nama Yesus aku punya Tuhan yang dahsyat. Ada banyak hal yang selalu kita merasa takut dalam hidup kita. Kita takut pada anak-anak kita. Kita takut ini bagaimana, apakah Tuhan bisa jawab atau tidak. Pertanyaan selalu kegelisahan itu menyertai kehidupan kita. Tapi saya mau berkata pada Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama, orang percaya harus mengalahkan ketakutan dengan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih, keberanian, yaitu iman. Kalau saudara tidak punya iman, Bapak Ibu Saudara, apa jadinya? Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara, mengapa engkau takut? Mengapa engkau kurang percaya? Kita punya Yesus, kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Apa yang sedang akhir-akhir ini Bapak Saudara takutkan? Apa yang sedang akhir-akhir ini Bapak Saudara gelisah? Apa yang sedang akhir-akhir ini Bapak Saudara cemaskan? Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita harus lawan roh ketakutan itu. Karena roh ketakutan itu adalah intimidasi iblis dalam hidup kita, yang membuat kita tidak percaya Tuhan, yang membuat kita meragukan Tuhan, yang membuat kita tidak punya iman kepada Tuhan. Itulah yang menimpa kita kalau kita memiliki roh ketakutan terus dalam pikiran dan hati jiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya iman, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang membangkitkan kita kekuatan dan kasih Tuhan yang besar, dan kita setiap hari berkata, iblis kau tidak punya kuasa. Kau tidak punya kuasa untuk menghantui kehidupan saya dalam ketakutan masalah saya. Kau tidak punya kuasa menghantui saya dalam ketakutan dalam sakit penyakit saya. Kau tidak punya kuasa menghantui saya dalam ketakutan dalam beban hidup saya. Kau tidak punya kuasa menghantui saya ketakutan di dalam setiap ekonomi saya. Saya punya Tuhan yang besar. Saya punya iman bahwa Yesus sanggup dalam hidup saya. Bisa kita berkata seperti itu? Ataukah kita setiap hari terhanyut dengan intimidasi iblis? Mulai ada ketakutan. Kita setiap hari terhanyut dalam apa yang iblis perkenalkan pada pikiran kita. Ya sudahlah, kamu tidak bisa. Nanti begini dan begini dan begini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini hal yang pertama, sebagai orang percaya harus, Bapak Ibu Saudara, harus mengalahkan ketakutan. Dan Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Karena roh yang ada di dalam kita, yaitu roh iman yang membangkitkan kekuatan dan kasih Tuhan. Jangan kita takut, Bapak Ibu Saudara. Persoalan apapun yang saat ini gunung lagi sedang berdiri di depan kita, gunung yang tinggi, yang kita lihat tidak ada sesuatu yang terlihat, hanya gunung yang tinggi, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu bisa berlalu saat kita punya iman, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tapi hal yang Tuhan inginkan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan minta supaya jangan kita begitu takut. Tuhan minta supaya jangan kita tidak percaya. Tapi Tuhan minta setiap hari roh kita itu roh iman, roh percaya dan percaya dan percaya dan percaya. Karena Tuhan ada di dalam rumahmu, Tuhan ada di dalam persoalanmu, masalah tantanganmu, Tuhan ada dalam pekerjaanmu, Tuhan ada dalam bisnismu, dalam pelayananmu. Jangan engkau takut, Bapak Ibu Saudara. Jauhilah roh ketakutan itu, Bapak Ibu Saudara. Roh ketakutan itu membawa saudara tidak melihat mujizat Tuhan atas hidup saudara, tidak melihat masa depan saudara, tidak melihat, Bapak Ibu Saudara, jawaban Tuhan. Kalau saudara terus takut dan takut dan takut. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang pertama yang harus kita pegang dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kita roh, yaitu iman, kasih yang besar, yaitu Yesus yang besar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang percaya harus mengalahkan ketakutan
Kita melihat di ayat yang ke-39. Ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya harus mengalahkan ketakutan. Ketakutan itu tidak menghantui kehidupan kita. Ketakutan itu tidak terus menerus dalam kehidupan kita saat sesuatu yang kita hadapi dalam hidup kita. Yang pertama yaitu Tuhan berkata, "Diam dan tenanglah." Yaitu Bapak Ibu Saudara, fokus kepada Tuhan. Alihkan pandangan kita kepada Tuhan. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Diam, tenanglah. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kadang Bapak Ibu Saudara ada satu keraguan. Saat badai di depan kita, kita pasti punya ketakutan. Saat ada tantangan di depan kita, kita pasti punya ketakutan. Waktu kita mengalami pesakit penyakit, Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengalami setiap persoalan, Bapak Ibu Saudara, kita kadang melihat itu ketakutan. Tapi Tuhan berkata, "Diam, tenanglah." Mengapa dia berkata seperti itu? Karena dia tahu bahwa dia pasti menolong kehidupan kita. Tapi kadang kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara, waktu angin badai datang, mereka gelisah, mereka takut, mereka bimbang, mereka bingung dan sebagainya. Tetapi waktu mereka datang kepada Yesus, dan Tuhan berkata, "Diam dan tenang." Waktu kita datang kepada Yesus, saat kita berkata, "Tuhan, saya tidak sanggup." Saat kita berkata, "Tuhan, inilah masalahku, inilah sakit penyakitku, inilah beban hidupku, inilah persoalanku." Dan Tuhan berkata, "Diam dan tenanglah." Fokus, alihkan pandangan kita kepada Tuhan. Alihkan pandangan kita kepada Tuhan. Pikiran kita, hidup kita, jiwa kita, roh kita, pandang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita mengalihkan pandangan kita kepada saudara kita. Jangan kita mengalihkan pandangan kita kepada kekayaan kita. Jangan kita mengalihkan pandangan kita kepada, Bapak Ibu Saudara, uang kita. Jangan kita mengalihkan pandangan kita kepada orang lain. Tapi Tuhan berkata, "Diam, tenanglah." Duduk, diam, fokus, berbicara dengan Tuhan. Adakah kita bisa seperti itu? Sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, roh penurut, daging lemah. Saat sesuatu terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang menghadap hidup kita, pasti kita punya daging, pasti gelisah, takut, dan itu pasti. Tapi firman Tuhan pada pagi hari mengajarkan Bapak Ibu Saudara, gunung apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi? Gunung masalah apa? Gunung tantangan apa? Gunung sakit penyakit? Gunung persoalan? Sampai Bapak Ibu Saudara dengan penuh air mata dan tidak ada jalan keluar dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, "Diam dan tenang." Mengalahkan ketakutan bukan dengan gelisah. Mengalahkan ketakutan bukan dengan cemas. Mengalahkan ketakutan bukan dengan kelar pergi ke sana kemarin happy hura dan sebagainya, dengan keadaan kondisi. Tapi mengalahkan ketakutan yaitu dengan diam dan tenang. Fokus, alihkan pandangan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mana satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, yaitu Yesaya 41 ayat 10. Janji firman Tuhan, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Saya akan baca. "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan." Bapak Ibu Saudara, ini sangat jelas. Ini satu janji firman Tuhan dalam Yesaya. Dia tenang, fokus, alihkan pikiran kita terus kepada Tuhan dengan apa yang sedang kita persoalkan. Dan Tuhan berkata, "Jangan takut sebab aku," pertama, "menyertai kau." Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kurang? Apa yang susah? Apa yang menakutkan kita? Itu yang membuat kita cemas, kurang
Jangan bimbang. Apa yang membuat kita bimbang, Bapak Ibu Saudara? Ini janji Tuhan. Asalkan kita tangkap apa itu janji Tuhan. Jangan bimbang. Bimbang apa? Bimbang akan apa? Karena kekhawatiran akan apa? Sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang. Jangan ragu sebab aku ini Allahmu. Jangan cemas sebab aku ini Allahmu. Dia sudah berkata dalam firman-Nya, aku ini Allahmu, aku ini Tuhanmu, Raja di atas segala raja, yang menciptakan engkau, yang menjadikan engkau. Bapak Ibu Saudara, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Itu adalah janji Tuhan. Saat Bapak Ibu Saudara, kita diam dan tenang, fokus terus mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, terus datang kepada Tuhan, maka janji ini akan membawa kemenangan bagi kita. Tangan kanannya akan membawa kemenangan, Bapak Ibu Saudara. Mujizat itu akan terjadi. Semua yang terjadi dalam hidup kita pasti Tuhan tolong. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit penyakit, tantangan, jangan terpikirkan dengan penyakit terus. Jangan terpikirkan dengan masalah terus. Jangan terpikirkan dengan tantangan pikiran itu. Iblis berusaha untuk menjatuhkan kita supaya kita tidak melihat kemenangan yang Tuhan berikan, mujizat dan jawaban. Itu intimidasi iblis. Tapi kalau kita pegang satu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita pegang apa yang Tuhan bawa dalam hidup kita, janji Tuhan firman ini, Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita dapat mengalahkan iblis. Kita dapat mengalahkan iblis dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan itu terjadi atas tantangan kita, masalah, penyakit, persoalan setiap hidup kita akan kita alami kemenangan. Anak-anak muda engkau tidak boleh takut. Yang ketakutan masa depanmu, ketakutan dengan pasangan hidupmu, tidak usah takut. Engkau punya Tuhan yang besar, engkau punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan sudah mendesain engkau hidupmu ke depannya. Asalkan engkau tetap terus mengarahkan dirimu kepada Tuhan, tetap terus fokus kepada Tuhan, tetap terus beribadah, mencari Tuhan, berdoa dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, jadi hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang percaya dapat mengalahkan ketakutan, yaitu fokus kepada Tuhan, diam dan tenang, maka Tuhan akan berbuat semua hal yang besar dalam hidup kita. Saat kita berfokus dan diam dan tenang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan doa dan firman Tuhan. Doa dan baca firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita hanya sibuk, pekerjaan, bisnis, nanti jam ibadah baru datang, dan ibadah raya baru datang, baru buka Alkitab, tidak baca firman dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, iblis dapat bisa mengejar kita, membuat kita tidak kuat kalau kita tidak doa dan baca firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Tuhan berkata diam dan tenang, fokus kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus akan menyertai, membimbing, menolong. Tuhan akan membawa engkau dan memegang engkau dengan kemenangan. Dan Tuhan berkata bahwa saat rasa takut datang, kita harus doa dan baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan ketakutan menjadi penghalang dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jangan itu menjadi penghalang. Ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus ada bersama kita setiap hari. Yesus ada di tengah-tengah masalah, tantangan, persoalan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan ketakutan itu menguasai kita. Tapi mari percaya bahwa firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10, Dia akan menolong kita dan Dia akan memberkati setiap kehidupan kita. Jauhkan ketakutan dalam pikiran-pikiran kita terus, tapi tanamkan firman Tuhan di dalam pikiran dan hati kita. Perbanyakkan firman Tuhan, perbanyakkan doa di dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan menjadi orang yang bertumbuh, orang yang kuat, yang punya iman dan tetap percaya kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-41,
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Murid-muridnya tercengang, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat? Angin, badai, danau pun taat kepada Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, untuk orang percaya mengalahkan ketakutan yaitu ketaatan. Taat, Bapak Ibu Saudara. Melangkah dan bertindak yaitu punya ketaatan. Kita harus taat, Bapak Ibu Saudara. Danau, angin pun juga taat. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, harus hidup taat kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang berkuasa dahsyat dan di atas segala-galanya. Taat dalam hal apa, Bapak Ibu Saudara? Taat di dalam hal percaya kepada Tuhan. Terus percaya. Ketaatan, kepercayaan, iman itu bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Ketaatan di dalam hal apa yang tadi saya katakan, doa dan baca firman. Ketaatan di dalam hal apa? Di dalam pelayanan ibadah. Itu harus kita lakukan dan kerjakan dalam hidup kita. Kalau hal-hal itu tidak selalu kita lakukan dalam hidup kita, hal-hal itu tidak selalu kita kerjakan, kita tidak taat, Bapak Ibu Saudara, baca firman, tidak taat berdoa, malah kita masih meragukan Tuhan, tidak percaya, tidak taat, tidak taat percaya, Bapak Ibu Saudara, apa jadi? Apa yang kita doa selama ini Tuhan belum jawab. Karena apa? Tidak taat. Tidak taat melakukan firman Tuhan. Kita minta Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Tapi kita tidak taat untuk percaya kepada Tuhan. Kita tidak ada berkata, Tuhan saya percaya bahwa Tuhan kau pasti sembuhkan saya. Tuhan saya percaya bahwa Tuhan saya percaya bahwa Engkau pasti tolong saya. Berkati obat-obat yang saya minum. Kalau kita tidak taat untuk perkatakan itu terus, bagaimana mujizat bisa terjadi? Kalau kita tidak taat, Bapak Saudara, Tuhan bertiap dengan Tuhan, saya punya tantangan, saya punya masalah, saya punya persoalan. Tapi kalau kita tidak taat pergi ke gereja, tidak taat beribadah, tidak taat berdoa, tidak taat baca firman, tidak taat percaya, yakin dengan iman, bagaimana itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Angin dan danau pun taat, karena Dia Tuhan yang besar, apalagi kita manusia. Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga untuk mengalahkan ketakutan, ketaatan. Karena Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan iman dan kasih. Itu yang harus kita pegang sebagai pedang roh dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kembali ke pribadi kita. Kita taat tidak? Taat tetap percaya terus? Atau masih taat ragu? Masih taat cemas? Masih taat bingung? Masih taat gelisah? Masih taat putus asa? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga, ketaatan. Ketaatan itulah melihat mujizat Tuhan. Ketaatan itulah melihat kemenangan. Ketaatan itulah melihat jawaban Tuhan. Asalkan kita percaya. Taat percaya terus. Setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Jangan hari ini cuma percaya, besok mulai ragu. Hari ini percaya, besok ragu. Hari ini percaya, besok ragu. Iman yang bimbang dan ragu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara, mari sebagai orang percaya mengalahkan ketakutan. Yang pertama, Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, yaitu iman. Yang kedua, diam dan tenang, fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan alihkan pandangan kita kepada Tuhan, janji Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketaatan. Terus tetap percaya, terus tetap percaya, terus tetap percaya, terus tetap percaya. Bangunkan imanmu, pertumbuhkan imanmu, maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Biarlah firman Tuhan ini dapat menolong kita. Kita akan mengambilkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang pelayan berdiri ke depan. Ada satu pujian yang berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik bila kau izinkan sesuatu terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini
Kita percaya bahwa Tuhan dapat mengalahkan ketakutan dalam hidup kita, karena Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan iman kita. Mari kita angkat pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berapa mencintai sesuatu. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Asalkan kita taat, asalkan kita fokus sama Tuhan. Sesuatu terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara, sama pujian ini Tuhan begitu dahsyat dalam
kasih Bapak. Kami tetap percaya waktu-Mu yang terbaik. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu sudah selesai bicara. Tapi ajar kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami dapat mengalahkan ketakutan Bapak, yaitu kami tetap taat dan berkata bahwa Tuhan pasti menolong kehidupan kami. Kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti menjawab setiap pergumulan kami. Kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan keadaan kondisi kami. Kami tetap percaya Tuhan, bahwa kami percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan setiap sakit penyakit kami, memulihkan setiap ekonomi. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang dahsyat dan luar biasa atas hidup kami. Kami patahkan setiap roh ketakutan yang selalu menghantui kami, roh intimidasi iblis yang menghantui kami, membuat kami tidak melihat kemenangan demi kemenangan, tidak melihat jawaban dan mujizat Tuhan. Karena ketakutan selalu ada dalam diri kami. Kami patahkan, kami hancurkan itu di dalam nama Yesus Kristus. Biar Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, persembahan yang akan sebentar kami berikan, Tuhan kembalikan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang berkata, katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan untuk naikkan rasa syukur kita pada Tuhan, karena hari ini Tuhan izinkan kita beribadah dalam ibadah Raja. Di atas segala raja, nama-Mu besar dan ajaib, heran berkuasa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu semua kami yang sudah hadir dalam ibadah raya hari ini. Tuhan, kenal masing-masing kami. Tuhan, kenal persoalan masalah pergumulan kami. Karenanya hamba berdoa dalam nama Yesus, apapun persoalan yang tengah kami hadapi, kami percaya Tuhan mampu, Tuhan sanggup memberi jalan keluar atas setiap persoalan kami. Karena itu kami percaya sepulangnya kami dari tempat ini, kami akan mengalami pertolongan Allah yang sempurna itu. Karena itu kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami berdoa menyerahkan buat jemaat Tuhan yang tidak sempat bersama dengan kami. Tuhan menolong dimanapun mereka berada, secara khusus mereka yang telah berlibur, karena bulan ini merupakan bulan libur. Hamba berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang kembali ke kampung halaman masing-masing, Tuhan hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Jaga, lindungi, pelihara mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga selama mereka berliburan, kami percaya mereka ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Sampai waktu Tuhan beri mereka kembali lagi di kota Sorong, bertemu dengan keluarga dan jemaat Tuhan, kami sama-sama bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, apapun tumpangan yang mereka pakai, kendaraan, pesawat, kapal, kami berdoa Tuhan melindungi mereka. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami yang ada di Sorong, Tuhan juga tetap menolong dan memberkati kami semua. Kemanapun kami pergi dan berada, kami minta di dalam nama Yesus, biarlah penyertaan Tuhan itu selalu nyata dan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Program jemaat kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus buka jalan dan memberkati. Buat semua berjalan dengan baik, sukses, berhasil.
dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai kepada tingkat paling bawah. Kami berdoa Tuhan pakai pemerintah kami, Tuhan tolong mereka sehingga dalam kepemimpinan mereka mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan secara khusus Tuhan gereja Betel Indonesia. Kami berdoa Tuhan pakai gerejamu untuk mewartakan kabar kesukaan, kabar Injil Kerajaan Allah, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Persatukan semua gereja apapun merek denominasi, biar kami bersatu bersama-sama dengan kuasa-Mu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu, memenangkan dunia ini bagi Kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Kehidupan jemaat hamba berdoa untuk usaha, bisnis, pekerjaan, karir, pendidikan anak-anak. Hamba berdoa dan taruh ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau memberkati semuanya Bapak. Kami percaya Kau akan buat kami naik dan bukan turun. Tuhan jadikan kami kepala bukan ekor. Itu janji firman-Mu bagi kami, dan biar itu kami alami di tengah-tengah kami mengiring Tuhan di dunia ini. Terima kasih. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang bimbang ragu karena banyak masalah persoalan, kami percaya Allah sanggup beri jalan keluar. Allah ganti dengan kelegaan di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga dalam hidup ini ada banyak syukur dan terima kasih yang naik di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur melalui persembahan di siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan buka tingkap langit, curahkan berkat berlimpah-limpah bagi semua jemaat Tuhan yang telah menabur di siang hari ini. Terima kasih. Lalu sebentar kami akan kembali pulang. Tuhan menyertai perjalanan umat Tuhan pulang kembali ke rumah, sertai dan tibakan di rumah sampai di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Ada syukur di sana, ada ucapan terima kasih yang mereka naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan. Kami tutup dan akhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan kami siap menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan saudara, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan, bimbingan, penyertaan, kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluarga Ibadah kita selesai. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.